Nama saya Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Buset. Saya dari kecil Buset. sampai di usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan dari kecil. Saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Pada masa itu sangat luar biasa anak usia 5 tahun bisa khatam Al-Quran. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memazmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD. Saya juara MTQ sampai nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup viral video pengakuan dari seorang mantan muslimah yang dimana ia mengaku dari kalangan keluarga Habib ya, keluarga yang agamis, yang kental dengan pendidikan agama Islam sedari kecil, sehingga dia sedari kecil pun telah memiliki prestasi, telah khatam Al-Quran dan menjadi juara MTQ. Masya Allah. Namun yang sangat disayangkan atau yang mengherankan di sini, bekal agama yang ia dapat sedari kecil dan prestasi yang telah ia raih sedari kecil tersebut malah mengantarkannya kepada kemurtatan. Subhanallah. Hal ini tentu menjadi pertanyaan ya, apakah benar pengakuan dari seorang mantan muslimah ini? Nah, maka pertanyaan besarnya di sini adalah apa yang membuat ia murtad? Nah, coba kita dengar apa alasannya hingga membuat ia lock out dari agama Islam. Mari kita simak. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa, perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat Az-Zukhruf ayat 61. Nah, di sini yang menyatakan bahwasanya penyebab dari kemurtadannya adalah ternyata dari dia membaca surah Az-Zukhruf ayat 61. Loh, ada apa memangnya dengan surah Az-Zukhruf, teman-teman sekalian? Apa yang salah dengan surah tersebut, di ayat tersebut? Kita lanjutkan, teman-teman. Yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza shiratal mustaqim. Di situ dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa. Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Sedangkan jadi begini. Sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Nah, jadi si ibu murtadin ini yang mengaku dari keturunan Habib yang sedari kecil mendapatkan asupan ilmu agama yang kental hingga mendapatkan prestasi, ternyata telah salah dan gegabah dalam memaknai ayat Al-Quran tersebut, teman-teman sekalian. Kalimat ilmun di dalam ayat tersebut ia artikan sebagai mengetahui. Wa innahu, sesungguhnya dia Isa alaihissalam, la ilmun, benar-benar tahu, benar-benar mengetahui, lisa, tentang saat kiamat, maksudnya tentang kiamat. Jadi dia mengartikannya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu benar-benar mengetahui tentang kiamat, dan itu disamakan dengan Allah, yang dimana memang betul hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Subhanallah.
Padahal sebelumnya ia sempat mengatakan bahwasanya ia bingung. Lalu mengapa ia tidak menanyakannya kepada ayahnya atau menanyakannya kepada ulama yang mengerti bahasa Arab dengan baik dan benar? Seseorang yang mengerti bahasa Arab yang baik dan benar tentu tidak akan mengartikan seperti itu. Karena kalimat la ilmun di ayat tersebut artinya adalah benar-benar sebagai pertanda atau tanda-tanda tentang hari kiamat, bukan benar-benar mengetahui tentang saat hari kiamat. Karena bila ingin diartikan sebagai mengetahui, benar-benar mengetahui, maka harusnya kalimatnya bukan la ilmun melainkan la ya'lamu, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 74. Wa inna rabbaka la ya'lamu, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui. Nah, di situ jelas sekali diterjemahkan atau diartikan sebagai mengetahui dengan kalimat la ya'lamu, bukan la ilmun. Dan juga, apakah ia tidak melihat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 59? Jelas sekali terdapat penjelasan di situ bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan seorang hamba. In huwa illa abdun. Dia, yaitu Isa alaihissalam, tidak lain hanyalah seorang hamba. Lalu kok sebegitu mudahnya ia mengartikan bahwasanya Isa alaihissalam sama dengan Tuhan gara-gara di ayat 61-nya? Subhanallah. Pun di ayat setelahnya, yaitu di ayat 64-nya. Di situ juga jelas dan terang sekali dikatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya Isa alaihissalam dan menyuruh untuk menyembahnya. Jelas sekali dikatakan di sana, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, yaitu Tuhan Isa alaihissalam dan Tuhanmu, maka sembahlah ia. Dan ini adalah perkataan Isa alaihissalam. Nah, dia kemanakan ayat-ayat ini? Ada apa ini? Masa ia seorang yang mendapat asupan ilmu agama yang kental sedari kecil hingga mendapatkan prestasi dan menjadi anak kesayangan di kalangan keluarganya yang islami, begitu mudahnya jatuh dalam kesalahan yang seperti ini hingga sampai pada tingkat murtad? Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian, semoga kita terjaga dari kemurtadan cuma karena kesalahan sepele seperti ini, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.